Sistem ekonomi yang ada di Indonesia memang sudah sangat berkembang jika dibandingkan dengan zaman dahulu. Ada banyak sekali perkembangan dan kemajuan yang ditunjukkan oleh sistem ekonomi di Indonesia. Berkembangannya kemajuan zaman ini tidak lepas dari pengaruh sistem ekonomi yang terjadi di zaman prasejarah. Zaman prasejarah adalah zaman di mana bumi baru terbentuk. Yang hidup di dunia ini adalah manusia purba. Dinamakan prasejarah karena manusia yang hidup di zaman ini masih belum tahu dan tidak bisa membaca tulis, sehingga tidak ada catatan sejarah yang bisa mendukung kebenarannya. Zaman prasejarah ini dibagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya adalah zaman batu, yang dimulai dari Paleolitikum, dilanjutkan dengan Mesolitikum, Megalitikum, yang berakhir adalah Neolitikum. Masing-masing dari zaman ini memiliki perkembangan sistem ekonomi masing-masing. Di zaman Neolitikum ini adalah zaman yang paling maju dari semua zaman yang pernah ada. Mereka sudah mulai mengubah kebiasaan dari mencari bahan makanan mentah menjadi membuat makanan. Yang kedua, Megalitikum. Kebudayaan batu besar ini adalah kelanjutan di zaman Neolitikum. Di zaman ini, logam berkembang dengan sangat pesat sehingga uang logam diperkirakan mulai dibentuk dari zaman Megalitikum ini. Mesolitikum. Zaman Mesolitikum biasanya dikenal dengan nama kebudayaan Batu Tengah. Zaman ini sedikit lebih maju dibandingkan dengan zaman Paleolitikum. Di zaman Paleolitikum biasanya dikenal juga dengan kebudayaan batu tua. Di zaman ini peralatan yang digunakan masih berasal dari batu yang kasar. Kehidupan manusia pada saat itu hanya menggantungkan pada alam saja. Ekonomi zaman prasejarah dari food gathering ke food production. Food gathering adalah masa di mana manusia purba mempertahankan hidupnya dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan atau meramu. Transformasi dari zaman prasejarah ke zaman kuno dari primus inter pares hingga sistem raja-raja. Sampai sekarang, pemilihan dengan metode primus inter pares masih berlanjut di Indonesia. Dinamika sejarah kebudayaan manusia dari waktu ke waktu selalu meninggalkan jejak budaya yang mencerminkan kehidupan pada zamannya. Dengan mencermati dan memanfaatkan nilai-nilai budaya masa silam, pada saatnya kelak itu kita akan dapat menegakkan jati diri sebagai suatu bangsa yang besar. Sampai saat ini, sistem pemilihan melalui musyawarah yang dilandasi dengan sistem demokrasi masih banyak dilakukan. Secara langsung, peserta pemilihan yang masih menggunakan kultur primus inter pares. Para peserta masih menggunakan kemampuan menganalisis mereka dengan melihat bagaimana kelebihan dari calon yang mengajukan diri dan bahkan dipilih secara tanpa adanya percalonan diri. Berakhir pada 400 Masehi, zaman prasejarah tidak diketahui pasti kapan mulanya. Zaman ini juga disebut sebagai zaman purba, yaitu ketika munculnya tanda-tanda kehidupan bangsa Indonesia sampai dengan mengenal tulisan. Periode ini dimulai pada tahun 1700 sampai 1945. Zaman pergerakan nasional bermula pada tahun 1908 sampai 1928. Periode ini disebut sebagai pergerakan nasional. Pada zaman tersebut, mulai muncul kesadaran nasional dan upaya memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam ikatan kebangsaan. Pada era ini muncul juga para cendekiawan yang menjadi pelopor pergerakan nasional. Zaman pendudukan Jepang selanjutnya adalah zaman pendudukan Jepang, Perang Asia Timur Raya dan persiapan kemerdekaan. Masa ini dimulai pada 1943 sampai 1945. Zaman mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Periode selanjutnya dalam zaman mempertahankan kemerdekaan. Era ini berisi kajian mengenai proklamasi kemerdekaan hingga percobaan sistem pemerintahan pada awal kemerdekaan dan upaya mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Zaman Orde Baru, sesuai dengan namanya, periode ini berisi tentang Orde Baru hingga awal reformasi pada tahun 1966 sampai 1988. Zaman reformasi periode terakhir yaitu reformasi. Kala itu demokrasi berhasil menjatuhkan pemerintahan Orde Baru dan melahirkan gerakan reformasi amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan otonomi daerah, perubahan sistem partai politik, serta pemilu masa reformasi masih berlangsung hingga sekarang. Selain periodisasi di atas, masih ada sejumlah periodisasi menurut para ahli dengan beberapa perbedaan. Meski begitu, hal tersebut tidak perlu diperdebatkan karena tiap-tiap sejarawan memiliki dasar dalam menyusun periodisasi. Secara keseluruhan, semua periodisasi yang disusun oleh para sejarawan atau ahli adalah benar.
karena kegunaan utama periodisasi itu sendiri untuk memahami perjalanan.